Sobat Netter, selamat datang kembali di YouTube channel Kompres Communicate Perspektif yang selalu hadir dengan pembahasan fenomena-fenomena yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak. Nah, kali ini spesial kita mengundang seorang pakar, yaitu Dr. Dedi Prasetyasam. Dr. Dedi Prasetyasam yang merupakan dokter bedah ortopedi dan sekaligus relawan penanganan COVID-19 dari Makassar. Oke, kita undang beliau dulu ya guys. Kita undang beliau untuk gabung bersama kita. Halo dokter. Halo. Halo. Halo dokter Dedi. Ya. Ya. Oke. Suara saya terdengar jelas dok ya? Ya. Ya jelas ya. Oke. Gimana nih kabarnya dok? Baik. Baik ya. Dengar-dengar kemarin ini ya dok, lagi sibuk di penanganan banjir yang di Sulawesi itu dok ya? Gimana itu dok kalau boleh tahu dok? Di daerah ini, daerah Masamba. Ah iya, di daerah Masamba. Nah, sekarang itu lu utara. Halo dok. Ya, kenapa? Ya. Jelas suaranya, halo ya. Suara, nggak jelas ya dok? Halo? Halo. Ya, sudah jelas dok? Ya, lagi putus-putus. Putus-putus, sorry. Saya Sudah ya. Sudah, oke. Gimana dok Ya. sekarang kondisinya di Masamba dok? Apa sudah mulai normal lagi atau gimana? Belum. Itu masih lama kayaknya. Masih banyak yang mengungsi di daerah ketinggian. Sekarang masih kumpulin donasi untuk dibawa ke sana, Masamba. Masih belum stabil. Oke. Mudah-mudahan ini ya dok berangsur-angsur pulih ya dok ya. Kembali lagi normal Ya. seperti sedia kala. Nah, seperti perbincangan kita di sebelumnya dok, secara melalui kita kita sebenarnya ada seri-seri sih dok. Kemarin kita membahas mengenai dampak dari segi ekonomi, terus dari segi psikologi. Nah sekarang kita fokus untuk masalah kesehatan dengan pakarnya langsung yang menangani, yang terjun ke lapangan langsung dengan Dr. Dedi terkait pandemi COVID-19 ya dok ya. Iya. Ya, oke dok. Ya. Ini yang menjadi apa ya? Mungkin sebagian orang dan saya sendiri pribadi juga bertanya-tanya. Kalau kita membicarakan COVID-19 beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah April, Mei itu kan sempat dikonfirmasi bahwa virus corona yang bisa menular melalui udara itu dinyatakan sebagai berita palsu atau hoax oleh WHO. Tapi belakangan ini, di bulan ini khususnya, itu WHO secara tegas menyampaikan kalau COVID-19 ini bisa menular melalui udara. Nah itu yang jadi penasaran tuh sebenarnya kayak gimana sih dok kondisi COVID-19 sejauh ini? Apakah masih dalam proses penelitian, masih belum clear secara jelas seperti apa bentuk virusnya, mutasinya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Jadi saya kan dari bulan 3 ya kita menjadi Satgas COVID di Makassar. Nah ini kemudian saya juga baca-baca sedikit tentang bagaimana perkembangan terakhir dari COVID. Nah yang terakhir ini tentang masalah airborne itu, yaitu airborne itu sebenarnya masih dalam tahap penelitian. Nah ini kan kemarin dari ada beberapa jurnal atau jurnal gitu saya baca kemarin. Jadi itu dia dari ini penelitian ini dia memakai jet nebulizer itu nebulizer ya. Jadi itu droplet dari pasien yang positif COVID itu ditembakkan itu untuk menjadi airborne. Nah itu diperiksa dari 3 jam sampai 16 jam, itu ternyata memang masih ada virus COVID-nya. Dari airborne itu. Jadi dropletnya pasien yang COVID ditembakkan ke udara, kemudian itu diperiksa,
sampai 16 jam di udara masih ada itu virus COVID-nya. Nah gitu yang mungkin membuat WHO kesimpulan bahwa memang COVID ini bisa menjadi tertular melalui airborne. Kemudian apalagi ya? Kemudian yang kedua itu dari beberapa tenaga medis yang melakukan tindakan-tindakan yang berisiko terkena aerosol dari pasien COVID, itu banyak juga yang terpapar. Nah itu yang kita menyimpulkan bahwa ini. Tapi sebenarnya WHO sendiri, sebenarnya saya belum baca juga, itu WHO itu sebenarnya belum sampai menyimpulkan ini 100% dari WHO, karena ini masih dalam tahap uji coba penelitian bahwa ini airborne ini masih terbukti apa tidak. Karena memang banyak juga kejadian-kejadian di mana keramaian itu keramaian orang, misalnya di pasar, di dalam rumah makan itu banyak yang terpapar kena corona di daerah yang keramaian itu yang masih banyak pertimbangan dari WHO itu. Proses sih belum fix lah ya. Itu masih dalam masa uji coba. Berarti istilahnya masih on progress gitu ya dok ya untuk penelitian. Ya. Oke dok. Nah terkait vaksin sendiri nih dok, kan kalau kita lihat di pertengahan bulan Juli itu kan sempat jadi headline juga bahwa Oxford University itu sempat ada kabar baik bahwa telah ditemukan vaksin yang bisa digunakan untuk menghambat atau bahkan mengobati dari COVID-19 sendiri ini. Ini sebenarnya seperti apa dok? Dari kemarin-kemarin kan kita juga sempat baca berita tuh dari Cina ada vaksin juga dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya korban terus meningkat kayak gitu. Nah itu menurut dokter seperti apa? Jadi penelitian di Cina sama di Oxford itu yang kemarin sempat saya baca, jadi sebenarnya masih clinical trial, belum ada yang masih preclinical. Clinical itu sekitar 120 institut ya membuat meneliti vaksin ini. Nah ada beberapa institut 30-an gitu di Oxford sama Cina itu untuk clinical trial dan uji coba langsung ke pasien yang mengalami COVID. Yang terjadi peningkatan imunitas memang, tapi belum bisa membuktikan secara memang naik imunitasnya, tapi ya belum bisa buktikan bahwa ini memang bisa menyembuhkan COVID. Jadi masih dalam tahap penyelesaian, masih ongoing. Tapi memang sudah jalan yang di Oxford sama di Chinese ini sebenarnya banyak juga sih yang lain, ada di India juga. Jadi ini memang masih dalam tahap ongoing proses, dan ada yang memang sudah dicoba langsung ke pasien dan memang meningkat imunitasnya. Makanya ada beberapa berita mengatakan bahwa akan ada kok vaksin COVID. Memang itu vaksin ini kita harus salut juga. Pembuatan vaksin itu biasanya sih butuh waktu sekitar 6 tahun ya. Ini dalam waktu beberapa bulan ini bisa tercipta, itu sudah lumayan bagus ya. Ini kita sebenarnya agak sedikit penasaran juga sih dok. Maksudnya kalau kita berita COVID ini kan mulai akhir 2019 sudah mulai muncul secara global dan Indonesia sendiri awal 2020-an. Nah itu apa sih dok yang menyebabkan penemuan vaksin ini menjadi begitu lama? Apakah jenis virusnya ini bermacam-macam atau pola mutasinya sendiri masih belum diketahui atau seperti apa dok? Kalau dokter tadi kan bilang sampai 6 tahun ya? Iya betul. Ya. Jadi dari beberapa pengalaman dengan virus yang sudah lama ya, sudah SARS, mungkin yang paling tua influenza atau apalagi ya flu burung, itu memang butuh waktu sekitar lebih 5 tahun lah, mungkin sampai batas berapa tahun itu sudah harus bisa menemukan vaksin ini. Vaksin begini kan butuh waktu yang agak lama. Jadi dan ini kan booming ya, jadi tidak sempat diprediksi akan muncul dan membuat dunia menjadi kaget. Jadi memang butuh waktu untuk membuat vaksin ini, butuh waktu yang sangat cukup lama lah. Jadi tidak bisa kita menunggu dalam 6 bulan ini, bahkan 1 tahun. Mungkin itu kalau sudah 1 tahun sudah jadi, itu sudah luar biasa. Karena memang waktu membuat vaksin itu tidak singkat. Iya. Jadi harus bersabar memang. Harus bersabar untuk menunggu dan tetap safe lah. Iya.
Jadi tidak akan waktu yang cukup cepat. Ya. Oke, Dok. Ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak mungkin cerita-cerita terdahulu nih terkait semacam pandemi ini, atau mungkin semacam bencana wabah dan lain sebagainya yang vaksinnya itu sampai nggak ditemukan. Maksudnya kalau kita lihat kan kayak HIV, AIDS itu kan sampai sekarang masih belum ketemu juga. Nah, ada kemungkinan nggak, Dok, virus corona itu bakalan semacam itu? Ya, semoga tidak lah ya. Karena kalau tidak ditemukan, aduh, kita juga masih was-was terus nih. Kita berdoa saja semoga orang-orang yang memang berkecimpung di daerah, di labnya, di laboratorium, di uji klinis, semoga bisa mendapatkan cepat ini vaksinnya. Semoga tidak seperti emang HIV itu emang sampai sekarang belum ditemukan. Tapi kalau corona sih mudah-mudahan ya, karena kalau dia tidak ditemukan kita nggak akan bisa hidup normal lagi nih, normal lagi. Iya. Jaga was-was juga kalau ditemukan. Itu kuncinya. Ada mungkin pertanyaan sampai kapan ya, itu yang kita nggak bisa prediksi. Semoga kalau saya sih kalau mau mungkin lebih nyaman kalau sudah ditemukan vaksinnya, itu kuncinya. Vaksinnya yang ditunggu ini. Berarti satu-satunya jalan keluar adalah vaksin ya, Dok? Betul, vaksin ya. Oke. Dok, dokter kan udah beberapa bulan nih, Dok, di lapangan, ketemu langsung dengan pasiennya. Nah, itu seperti apa sih, Dok? Maksudnya kayak kalau kita sebagai masyarakat awam baca beritanya itu kan kayaknya sangat menakutkan ya. Bahkan beberapa tenaga medis nggak sedikit juga yang akhirnya terpapar juga. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Dok, penanganannya gitu, Dok, kalau di lapangan? Jadi ini yang namanya virus ini tidak seperti bencana-bencana yang saja biasa turun. Jadi ini yang tidak kelihatan virus. Jadi memang sangat lebih menakutkan dari yang bencana kita turun ya. Seperti mungkin Samba, gempa bumi. Jadi ini virusnya nggak kelihatan. Jadi yang bikin takut itunya. Nah masalahnya kalau kita sudah terpapar, tergantung dari kita punya imunitas dan dari kita punya vitalitas badan tubuh kita. Kalau kita tidak bisa menerima dengan baik ini virus, memang makanya ada namanya, sekarang sudah ditinggalkan yang namanya OTG. Dulu kan masih ada namanya OTG, sekarang sudah ditinggalkan. Ya OTG ini orang-orang yang terpapar tapi ya orang tanpa gejala ya, tanpa gejala. Kalau tanpa gejala itu dia terpapar virus dan positif tapi tidak ada gejala. Nah, yang sering saya dapatkan yang OTG, PDP yang pasien dengan pengawasan yang sudah ada gejala-gejala. Nah, ini yang biasanya kita lihat pasiennya sudah mulai demam, batuk-batuk, dan sudah mulai sakit tenggorokan, penciumannya dia berkurang. Ini harus diawasi, diisolasi. Yang parah yang dengan tadi ODP ya, yang PDP yang sudah positif. Nah ini yang positif ini yang memang harus di rawat isolasi dan harus diawasi, dievaluasi, jangan sampai dia mengalami pernafasannya turun. Nah ini yang biasa menyebabkan kematian. Apalagi dengan orang-orang, dan kemarin sempat diskusi sama teman yang mungkin penyakit dalam, jadi orang-orang dengan diabetes, dengan hipertensi itu tinggi untuk komorbiditasnya untuk mengalami perburukan saat dia positif COVID. Oke. Nah, ya, orang tua juga ya. Oke, Dok. Nah, ini kan dokter kan sudah bergerak, maksudnya beberapa bulan belakangan ini kan sudah bergerak langsung, maksudnya ngadepin langsung. Tapi beberapa orang itu kan ada yang istilahnya kalau saya lihatnya dari sosial media nih, Dok. Terutama dari Facebooknya BNPB, Badan Nasional Penanganan Bencana, itu kan dia tiap hari kan ada update kayak jumlah pasien dan lain sebagainya. Nah, yang saya menarik itu dari komentarnya, Dok. Itu tuh komentarnya tuh beragam dan kebanyakan tuh sekarang sudah mulai kayak apa ya, Dok? Kayak mulai jenuh kali ya, setiap hari mengkonsumsi berita kayak gitu. Nah, yang bikin saya menarik tuh ada statement yang salah satu netizen tuh bilang kayak ini sebenarnya intinya gini, sebenarnya ini virusnya bener ada atau hanya sekedar konspirasi gitu kan? Karena dia sendiri bilang
tetangga saya aja nggak ada yang kena, saudara saya nggak pernah ini nggak pernah ngelihat secara langsung gitu dok ya. Bahkan kalau di Brazil ya, di Brazil sendiri kalau kita ngomong secara global itu kan bahkan ada politikus yang dia berkampanye menolak kayak menggunakan masker, social distancing. Nah itu kan sangat apa ya, sangat meresahkan juga kalau apalagi sekaliber politikus kayak gitu kan membuat statement kayak gitu. Nah, mungkin dokter ada yang pengen disampaikan dok, biar apa ya, masyarakat tuh biar semakin aware gitu loh. Ya, jadi kalau saya pribadi sih kita harus tetap memegang ini bukan konspirasi. Karena ini saya alami sendiri dan kita betul-betul lihat mata kepala sendiri bagaimana tenaga medis, bagaimana pasien yang terpapar, itu betul-betul ada. Jadi ini bukan sama sekali bukan konspirasi. Karena pasien ini sudah nyata, ada yang meninggal, bahkan teman sejawat sendiri, teman-teman sebagai dokter, banyak yang meninggal ya, beberapa sudah puluhan yang meninggal. Jadi perawat juga ada yang meninggal. Ini sudah positif COVID semua. Jadi ini bukan hal yang sepele. Semoga ini cepat berlalu lah ya. PNPB juga masih ngupdate terus. Ini mengingatkan kita bahwa ini virus ini masih ada, supaya kita tetap aware, tetap hati-hati dengan virus ini, tetap memakai masker, menjaga kebersihan, jaga jarak, tidak di keramaian. Ini coba untuk semuanya, untuk update itu semua untuk kita memperingatkan kita bahwa ini virus masih ada dan ini masih terus meningkat. Nah ini yang harus kita aware betul. Jangan disepelekan. Walaupun ada kepentingan penting untuk kumpul, itu betul harus menjaga protokol kesehatan. Nah itu yang saya ingatkan pada teman-teman semua ya. Jadi ini jangan disepelekan, jangan juga dianggap sebagai konspirasi. Ini betul-betul nyata dan dengan kepala staf sendiri saya melihat. Ya. Yang sangat menggelikan itu ada yang menyebut sebagai teori konspirasi sih dok. Iya. Itu sebagai konspirasi. Ya ini yang ini siapa gitu. Sekarang saya masih cari-cari datanya itu, tapi belum saya temukan titik temunya konspirasi yang bagaimana sih ya. Karena ini kita di medan perang juga sebenarnya ini ya. Iya dok. Dan yang paling membuat saya agak sedikit apa ya, bertanya-tanya, kok ada gitu orang yang komen kok bisa sembuh gitu kan, padahal vaksinnya belum ditemukan ya gitu. Nah sembuhnya ini seperti apa gitu. Nah mungkin dokter bisa menceritakan pengalaman dokter mungkin ketika menangani pasien sampai sembuh kayak gitu, seperti apa dok? Ya sebenarnya sih saya tidak menangani langsung ya. Ini saya kan sebagai dokter bedah tulang. Jadi beberapa ada senior teman-teman sejauh yang memang ahli khusus menangani seperti ahli paru, penyakit dalam. Jadi pasien dengan sudah terpapar, sudah terpositif, itu harus diisolasi sampai 10-14 hari. Itu akan di swab ulang 2 kali atau 1 kali. Sekarang si WHO sendiri mengatakan kalau sudah positif 1 kali itu sudah cukup 14 hari isolasi, itu sudah cukup. Nah ini kan virus ini ini virus seperti ada masa inkubasinya, ada masa dia menyerang. Nah, ini kan dia akan hilang sembuh sendiri sampai saat sudah 14 hari. Nah masalah kan kalau dia terpapar dan 10 hari 14 hari dia berinteraksi sama orang, ini tersebar. Ini yang diputuskan rantainya. Itu akan hilangnya, akan sembuh. Tapi ada juga sih beberapa kasus pasien yang sudah negatif bisa positif lagi. Nah ini yang kita masih bertanya tanya, memang kenapa bisa positif lagi, sudah negatif positif lagi. Jadi ini yang masih sementara kita lihat juga kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya itu yang menjadi pertanyaan saya juga sih dok. Bahkan ada yang sampai 3 kali ya dok ya. Kalau nggak salah di Korea Selatan itu sampai 3 kali terpapar. Iya, ada yang bahkan positifnya tidak turun-turun ya. Swab terus positif terus, tidak pernah negatif. Lebih dari masa inkubasinya ya dok ya. Iya, positif terus lah, tidak pernah negatif, ada kasusnya. Berarti masih yang berarti masih apa ya dok? Sebenarnya
belum secara gamblang gitu ya virus ini tuh sudah dari segi ilmunya dan lain sebagainya tuh masih semuanya masih samar-samar gitu Dok ya berarti dari Ya masih sama-sama. Ini betul virus baru. Jadi mungkin teman-teman di penelitian atau laboratorium ini masih berusaha untuk meneliti dengan baik ini virus. Oke Dok. Memang masih cukup baru dan sulit. Berarti sebenarnya kondisinya tuh belum apa ya, walaupun di new normalkan tuh masih, tetapi kondisinya sendiri tuh masih belum membaik ya Dok. Bahkan kalau dia jumlahnya tuh tiap hari kayak tambah tinggi gitu ya, pasien baru. Maksudnya ya oke. Iya. Nah ini kalau berarti untuk masyarakat awam harusnya seperti apa Dok? Karena kalau baca berita tiap hari itu kayak kalau saya lihat feedback dari sosial media itu mereka udah mulai apa ya, mulai jenuh, bahkan ada beberapa yang sudah abai gitu. Dalam artian kayak mereka tuh sudah menganggap virus ini tuh udah nggak ada kayak gitu, kehidupan kita udah kembali normal. Nah ini berbahaya Dok ya sebenarnya ya. Iya. Jadi saya mohon kepada teman masyarakat ini agar lebih aware, lebih waspada. Walaupun agak jenuh, emang saya sendiri jenuh juga dengan kondisi seperti ini. Sudah 4 bulan kita ya, sudah berapa bulan? 4 bulan ya, dari bulan 3 kita gini memang jenuh. Tapi tetaplah waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan, protokol kesehatan tetap ditekuni. Yang paling mudah sih masker aja, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Itu saja, sangat simpel. Jadi yang itu kita bisa mengurangi sedikit peningkatan ini positif karena tiap hari kan meningkat, bisa lihat sendiri ya. Benar. Meningkat terus. Jadi jangan dianggap sepele kalau saya bisa. Dan kalau masalah jenuh kita saya sih masih bisa terima karena emang jenuh, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Tetap sadar bahwa kita berdampingan dengan COVID ya Dok ya. Iya, tetap berdampingan tapi jangan diabaikan. Apalagi dalam kondisi new normal ini kan kita sudah mulai secara berangsur-angsur anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD mulai masuk walaupun tidak secara normal seperti sedia kala, dan juga kantor-kantor sudah mulai beraktivitas kembali ya Dok ya. Nah ini Dok, ini sebenarnya diskusi saya dengan teman saya sih Dok. Ada beberapa yang sudah mulai apa ya? Ya mulai jenuh juga sih, atau mungkin mulai nggak sabar juga dengan kondisi saat ini. Jadi bahkan ada beberapa itu yang kayak mending herd immunity aja lah yang diterapkan gitu kan. Toh nunggu vaksin kan juga belum jelas kapan ketemunya gitu kan. Kalau herd immunity kan itu udah jelas gitu, berapa periode itu kekebalan alami akan terbentuk. Nah kalau kondisinya seperti ini, menurut dokter nih, kalau kita benturkan dengan konsep herd immunity, ini menurut dokter seperti apa Dok? Nah, herd immunity itu memang tempat menjadi ini ya topik beberapa pembicaraan kita juga sama teman-teman. Immunity itu saya rasa lebih manusiawi kalau kita menunggu vaksin. Karena immunity itu dia sebenarnya seperti seleksi alam ya. Ya. Karena kalau yang kasihan orang-orang tua, immunity itu dia kalau kita harap di immunity dengan komorbidnya, dengan banyak komorbid artinya itu dia ada penyakit bawaan ya. Itu bahaya bagi orang seperti mereka. Karena kalau dianggap immunity dia bisa terpapar, risikonya meninggal besar. Kalau kita mungkin yang punya imunitas bagus, itu mungkin masih bisa dengan seleksi alam ini. Tapi kalau saya rasa itu tidak manusiawi immunity ya. Manusiawi kita menunggu vaksinnya, kita sama-sama membuat ini baik untuk masa depan. Karena kalau untuk immunity itu memang bisa menjadi jalan, tapi itu kalau bisa menjadi jalan terakhir. Oke. Kita udah nggak punya jalan lagi, vaksin mungkin udah jalan berapa tahun, vaksin belum ketemu ya udah akhirnya herd immunity gitu. Tapi beberapa ada yang menganggap, ini teman-teman saya sih Dok, menganggap bahwa yang new normal itu nggak lebih dari sekedar herd immunity sih sebenarnya, cuma dalam kadar yang nggak ekstrim kayak gitu.
Bener nggak sih dok kayak gitu dok? Kalau kita ngelihat konsep new normal sama herd immunity gitu. Ya di normal itu, di normal itu sebenarnya hal-hal yang dulu kita anggap normal, kita buat dalam masa pandemi ini menjadi seperti itu, tapi dengan protokol kesehatan. Itu yang normal. Artinya kita banyak yang kebiasaan-kebiasaan yang dulu, yang sebenarnya kita tidak pakai masker, tidak pakai face shield, tidak cuci tangan, mungkin cuci tangan masih sering ya, tidak menjaga jarak, itu yang normal. Artinya yang dulu itu tidak dilakukan pada masa normal, sekarang kita lakukan itu untuk hidup secara normal. Jangan disanggap dengan immunity. Immunity itu kalau immunity itu orang-orang yang mau seleksi alam tuh. Tapi secara ekstrem sih banyak juga yang bisa berpikir, nah ini kayaknya normal ini immunity juga. Ya tidak bisa pungkiri juga sih, saya nggak bisa komen, tapi begitulah yang terjadi karena kita masih menunggu vaksin meningkat terus juga, COVID-nya meningkat positifnya. Ya kita secara tidak langsung kita juga immunity sekarang, seleksi alamnya yang berjalan. Nah itu tidak bisa saya pikir ya. Itu ya gimana lah ya. Ya memang kondisinya memang ya kita nggak dari orang yang terjun ke lapangan sendiri kan juga belum punya senjatanya juga gitu buat menghadapi semua ini kayak gitu. Selama ini kan masih isolasi aja dok ya berarti ya. Nah terakhir nih dok, mungkin dokter ada ini nggak? Maksudnya kayak kita udah 4 bulan nih bergelut lah istilahnya. Bahkan sekarang kita mau nggak mau harus berdampingan dengan COVID-19. Kalau nggak kayak gitu ekonomi sih yang paling terdampak itu akan bahkan resesi kayak gitu. Nah mungkin dokter ada saran nggak mungkin atau biar masyarakat itu masih menyadari gitu istilahnya dok, kalau kita tuh COVID ini masih ada kayak gitu. Mungkin dokter ada yang ingin disampaikan atau saran mungkin untuk khalayak luas. Ya, jadi terima kasih sarannya buat masyarakat. Jadi ini yang kita hadapi sekarang adalah pandemik seperti ini. Yang masalah adalah virus begini kan penyebarannya sangat cepat dan tidak kelihatan lagi ya. Kemudian dengan resiko ya terpapar kuat besar. Yang memang kita agak riskan itu adalah masalah ekonomi, di mana kita harus membangun ekonomi dengan menjaga kesehatan. Ini harus dibalansingkan. Pemerintah juga sementara mengupayakan, makanya ada toko yang masih dibuka supaya ekonominya jalan, mall dibuka supaya ekonominya jalan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sebagai masyarakat kita juga harus puas diri, harus tahu diri bahwa sekarang di era seperti ini ya saya bilang tadi tetap menjaga protokol kesehatan tadi. Yang pertama memakai masker, kemudian rajin cuci tangan, pulang di rumah silakan bersihkan diri dengan baik, kemudian desinfektan mungkin, kemudian minum vitamin biar menjaga imunitas, menjaga jarak setidaknya lebih 1 meter dengan orang sekitar dan menghindari keramaian. Itu yang harus kita tetap sondingkan ke masyarakat supaya ini cepat kita turunkan dulu. Setidaknya walaupun tidak turun, tidak ada peningkatan positif pasien. Ya baru gitu namanya stagnan di situ. Itu saja yang kita harapkan. Jangan meningkat terus. Iya. Iya. Nah, ini terutama buat orang-orang yang sampai saat ini dengan jumlah pasien seperti itu masih ada aja yang menganggap bahwa ini teori konspirasi atau mungkin nggak percayalah intinya dengan keberadaan atau kehadiran dari COVID-19 ini. Mungkin dokter ada pesan khusus nih untuk kelompok-kelompok ini, dok? Saya sih sebenarnya malas berdebat ya sama seperti ini ya. Dan saya juga kalau ada komen seperti itu saya tidak pernah memperhatikan apa yang mereka mengatakan konspirasi. Jadi karena ini saya alami sendiri dan kita melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kita saya kadang-kadang karena saya di ortopedik, saya kadang-kadang menerima pasien yang positif. Saya harus memakai baju
hazmat untuk mengoperasi pasien. Nah, ini saya alami sendiri. Jadi untuk masalah konspirasi, tolong itu mungkin dipikir 2 kali 3 kali bahwa ini bukan hal konspirasi. Walaupun nanti mungkin ada sesuatu yang terjadi di belakang masalah ini, itu jangan dulu kita pikir. Yang sekali kita pikir kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita dan masyarakat Indonesia, bahwa ini harus segera kita jangan dianggap sepele, itu aja. Tetap waspada aja. Kalau masalah konspirasi silakan kalian berpikir, berdebat di sana, tapi tetap jaga kesehatan kalian, karena yang di baris depan ini kita nih sebagai tenaga medis, kami dokter dan perawat ya. Iya benar. Nah, ini yang kita berperang di sini, jadi jangan sebagai ujung tombak lah ya dok ya. Ujung tombak kita ini ya. Kalau tumbang semua siapa yang menangani? Ya berarti coba dibuka hatinya dok ya, coba dibuka pikirannya. Percayalah sesekali sama pemerintah gitulah ya dok ya, intinya ya. Ya betul. Oke dok. Dok, kita udah kurang lebih 30 menit nih berbincang-bincang secara virtual. Nah, ini kalau boleh saya simpulkan berarti terkait corona bisa menular melalui udara yang dulunya dikonfirmasi sebagai hoax dan ternyata akhir-akhir ini dikonfirmasi kebenarannya dan lain sebagainya, itu berarti kita mengajarkan kita bahwa masih banyak kemungkinan yang belum kita ketahui terkait COVID-19 ini dok ya. Jadi kita tetap waspada, ya ikutin protokol yang sudah ada dan apalagi nih dok, dokter mungkin ada tambahan lagi sebelum kita berpisah? Ya, itu aja tadi, apapun yang terjadi ke depan tetap kita harus saling jaga, saling bantu dan saling mawas diri, menjaga kesehatan, tetap walaupun di berada keramaian tetap menjaga protokol kesehatan supaya kami di baris depan ini tidak kewalahan, karena kita ini lumayan kewalahan, apalagi kalau misalnya ada pandemik disertai bencana, itu yang paling ribet lagi. Jadi semoga ini menjadi sesi ini kita bisa memberikan informasi bahwa ini sebenarnya harus mawas diri lah, jaga kesehatan. Itu aja sih. Oke. Oh iya dok, sebelum pamitan saya lupa tadi mau menanyakan, di Makassar sendiri ini kondisi COVID-19 itu seperti apa dok sejauh ini? Kan kalau kita ngelihat secara nasional kan terus naik nih kasus barunya. Nah, spesifik di Makassar sejauh ini seperti apa dok perkembangannya? Masih tetap meningkat COVID. Okay. Sejalan dengan kasus nasional dok ya? Iya, berjalan. Jadi sama sekali tidak turun, sama sekali tidak stagnan dan tetap meningkat Makassar. Kalau saya bilang masih zona merah lah, ya. Oke dok. Oke, kalau gitu terima kasih dok atas waktunya, bersedia bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Jangan kapok ya dok, nanti kalau suatu saat kita undang lagi, kita berbincang-bincang lagi, dokter kita undang. Oke ya dok ya? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih guys udah 30 menitan barengan kita dan juga bersama Dr. Dedi. Dr. Dedi mungkin ada YouTube channel atau mungkin sosial media dok? Nanti kita taruh deskripsinya di sini. YouTube channel saya sih nama saya ya, Dedi Sam, tapi itu lebih banyak ke arah game. Gak apa-apa dok. Gaming dokter aja, biar kita have fun aja. Dokter kan juga butuh hiburan kan dok? Iya betul. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama Instagram juga. Ya, oke. Nanti kita taruh deskripsinya di bawah ya guys. Thank you dok, udah nemenin kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Dr. Dedi dan juga sobat netter semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan masih dengan pembahasan fenomena-fenomena yang lagi gencar diperbincangkan oleh khalayak. Terima kasih. Sampai jumpa guys. Oke, terima kasih. Thank you ya dok ya.